dimampu oleh Bapak Utomo MM. Oke, pada bagian yang pertama bisa kita lihat ini pada bagian yang depan. Nah, di situ ada terlihat ada sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini merupakan kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sebelumnya yang akan dijawab oleh siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya ada absen siswa. Nah, absen ini diisi siswa menggunakan dengan cara memutar jarum jam sesuai dengan kehadiran mereka datang pada pukul berapa. Nah, yang selanjutnya ada organigram dan ada tanggal dan hari. Nah, tanggal dan hari ini, papan tanggal dan hari ini akan diisi oleh setiap peserta didik yang kebagian tiket. Nah, selanjutnya ada jam, yang mana jam disimpan di depan berfungsi untuk agar siswa mudah melihat ketika ia akan mengisi absen siswa. Nah, terlihat ada foto presiden, wakil presiden dan Garuda dan bendera merah putih. Nah, hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme peserta didik. Ada jadwal pelajaran dan jadwal berdoa. Ada setiap harinya surat yang akan dibacakan bersama. Nah, yang selanjutnya ada proyektor yang berguna untuk ketika pembelajaran. Untuk selanjutnya pada dinding sebelah kanan yang tertera gambar-gambar para pahlawan agar menumbuhkan rasa motivasi peserta didik pada para pahlawan tersebut. Kemudian yang dimana masih ada gambar organ tubuh agar memudahkan peserta didik untuk mengerti dan mengetahui organ dalam. Dan terdapat gambar bangun ruang agar peserta didik mengetahui apa itu bangun ruang dan bangun datar. Kemudian di sebelah kiri terdapat pohon literasi agar memotivasi seorang peserta didik dalam membaca. Dan terdapat juga ada gambar perkalian dan pembagian serta ada juga tempat portofolio yang berguna untuk menyimpan dokumen siswa, serta ada gambar peta Indonesia dan juga ada gambar ayat suci Al-Quran agar menumbuhkan rasa religius peserta didik. Nah, untuk bagian belakang terdapat mading kreasi, yang mana mading tersebut diisi oleh kreasi-kreasi siswa yang telah ia buat. Selanjutnya ada pojok baca, di mana pojok baca itu berfungsi untuk ketika siswa ingin membaca buku. Nah, seperti itu, tempat untuk membaca buku. Nah, selanjutnya ada kutipan hari ini. Nah, kutipan hari ini itu sebuah papan yang mana berisi kata-kata memotivasi yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. Yang tentunya ada jadwal piket dan alat kebersihan. Nah, jadwal piket disimpan di atas alat kebersihan berfungsi untuk agar siswa tidak lupa jadwal hari apa ya piket. Nah, jadwal selanjutnya ada AC dan ada infus. Penataan tempat duduk merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang kelas agar proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam menentukan posisi tempat duduk ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keluasan dan juga akses ataupun mobilitas siswa dan guru ketika berada di ruangan kelas. Nah, berdasarkan perintah dari dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas bahwa setiap kelompok harus membentuk dua posisi tempat duduk. Kami telah membuat dua posisi tempat duduk. Yang pertama ada circle table atau meja melingkar. Nah, mengapa kami membentuk posisi ini? Berawal dari kegiatan pramuka apabila disiaga dalam membentuk posisi upacaranya adalah melingkar. Ini digagas oleh Ki Hajar Dewantara dengan melihat
dari semboyannya yang pertama adalah Ingarsus Rungtul Lodo. Nah, posisi circle table ini bisa digunakan ketika peserta didik akan melakukan cerita, misalnya berpresentasi atau lain sebagainya. Sehingga di situ guru yang berposisikan di tengah bisa memperhatikan keseluruhan dengan lebih baik. Untuk pola tempat duduk yang kedua kita namakan adalah center focus. Nah, sebenarnya dari pola tempat duduk ini tidak berbeda dengan paralel yang berjajar, namun ada posisi tempat duduk yang berada tepat di tengah menghadap papan tulis. Nah, ini posisi untuk yang di tengah itu diperuntukkan kepada peserta didik yang diindikasi oleh guru atau pendidik memiliki kekurangan dalam pembelajaran, sehingga dia fokus kepada titik tengah ataupun papan tulis seperti itu. Jadi dari dua pola tempat duduk yang telah kami buat, yang pertama ada circle table, yang kedua adalah center focus. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami. Cukup sekian, terima kasih. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum